Sempro si Nasri. Berani sekali dia. Sekarang kalian bubar. Ayo bubar. Jangan coba-coba ada yang berani mendekati tanah makam ini tanpa seizinku. Ya Kak Lela, kok diambil semua sih? Uangnya kok diambil Kak buat makan Kak, lapar. Semakin kalian berdua lapar, semakin bagus buat kalian ngemis, tau gak? Biar orang-orang pada iba ngeliat muka kalian yang pucat kelaparan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sadarkanlah mereka ya Allah. Mas. Ya, ada apa ya Pak? Aku jadi ingin menguji iman orang ini. Jika mau menjual tanah makam ini, datang ke kantor saya. Saya akan membelinya $1 miliar. Maaf Pak, tanah makam ini adalah tanah wakaf. Jadi tidak diperjualbelikan Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, imannya sangat kokoh seperti kubah masjid besar. Mbak Jamal, kok dikit sekali sih uang amalnya hari ini? Iya, aneh. Biasanya kita dapat itu 10 kali lipat dari ini. Ini kan karena ulah si Nasri yang selalu menghalangi peziarah untuk datang ke sini. Hah? Si Nasri pembawa sial. Kang, Akang nggak bisa ngebiarin Nasri berbuat seenaknya. Kita bisa kehilangan penghasilan dan jatuh miskin. Akang mesti ngasih pelajaran yang keras biar dia kapok. Akan aku suruh si Badrun dan teman-temannya buat menghajar si Nasri. Biar si Nasri tidak mencampuri urusanku di makam ini. Mbak Jamal, mau kemana buru-buru pulang? Mau bawa istri ke dokter. Memangnya sudah ada uang buat berobat? Ada. Tadi pagi bilangnya nggak ada. Mau pinjam. Kok sekarang ada? Jangan-jangan uang kotak amal ini Mbak tilep ya? Kok kamu tega-teganya? Nuduh aku nilep uang amal? Terus mau nuduh siapa lagi? Kotak amal ini siapa yang jaga? Mbah kan? Berani sumpah. Aku nggak akan berani nilep uang amal. Ini apa? Ini pasti uang dari kotak amal yang Mbak tilep kan? Ya. Bukan. Itu pemberian seorang peziarah. Sumpah. Allah! Mana ada maling aku? Dasar tua-tua keladi. Sudah tua suka mencuri. Apa? Mau ini? Assalamualaikum Mbak Jamal. Waalaikumsalam. Baru pulang, Mbah. Mbak Jamal, istri Mbah Jamal sakit ya? Katanya jatuh di kamar mandi. Mbak Jamal, kan lebih baik menjaga istri yang sakit daripada menjaga makam. Kalau aku nggak jaga makam, siapa yang mau ngasih makan kami? Emangnya makanan turun dari langit? Aku jaga makam karena mengharapkan bayaran dari Manaf. Jangan tersinggung dulu Mbak Jamal. Saya nggak tersinggung, tapi abang kamu si Manaf yang tersinggung. Karena kamu lancang mengacak-acak makam. Saya nggak lancang, Mbah. Saya hanya meluruskan. Manaf sudah mengancam kamu. Kalau kamu masih ikut campur urusan makam, dia bisa membunuh kamu. Ingat itu. Kang Manaf itu temannya preman semua, Kang. Saya takut Kang Manaf menyuruh para preman itu untuk membunuh Akang. Jana, preman itu kan manusia juga. Kenapa kita harus takut sama mereka? Akang hanya takut sama Allah. Siapa kalian? Jangan banyak mau. Hajar! Masya Allah, Kang. Biarin dia. Akang! Masya Allah, Kang Nasri. Ya Allah, Akang, tolong!
Apa-apaan ini? Masang patok di sini? Tugas dari desa, Pak. Tugas apaan sampai matok tanpa izin? Maaf, ini tugas dari Pukades, Pak. Mana Bukadesnya? Hadapi aku! Pukadesnya ada di rumah Nasri, Pak. Sudah Buduk, ini pasti ulah Nasri. Dia sudah menjual tanah makam ini ke Bukades. Sempro si Nasri. Berani sekali dia. Sekarang kalian bubar. Ayo bubar. Jangan coba-coba ada yang berani mendekati tanah makam ini tanpa seizinku. Ayo bubar. Bubar! Jangan sampai isinya dicuri lagi sama Mbak Jamal. Amit-amit. Kota Kamal aja pakai dijagain sendiri. Alhamdulillah, saya menjadi kepala desa seperti sekarang ini berkat doa Kiai Jupri ayahmu. Masa sibuk karena ayah saya? Kapan ayah saya mendoakan Bukades? Apa kamu lupa anak yatim dan ibunya yang miskin saat diberi sepasang kambing oleh ayahmu? Anak saya Sunarti sekarang sudah jadi yatim, Pak Kiai. Ibu yang tinggal di gubuk luar kampung itu ya? Iya, Pak Kiai. Saat ini sudah tidak ada yang menafkahi kami lagi, Pak Kiai. Kami mencari makan dengan cara mengemis, Pak Kiai. Yang sabar dan tawakal ya Bu, menghadapi ujian Allah. Kamu juga Narti. Anak yatim yang sabar dan tabah akan dilindungi Allah dan mendapat barokah dari Allah. Maaf, Nasri. Bawa sepasang kambing itu kemari. Nanti bawalah sepasang kambing ini. Rawat dan pelihara sampai beranak pinak. Insya Allah ada rezekinya. Terima kasih ya Allah. Sama-sama. Semoga amal ibadah dan kebaikan Pak Kiai kelak dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai. Amin. Saya doakan anak Ibu Sunarti kelak menjadi orang yang berhasil. Menjadi kepala desa wanita pertama di desa ini. Amin, Pak Kiai. Oh iya Bu, saya ingat sekarang. Sepasang kambing itu beranak pinak sampai banyak. Dari hasil ternak kambing itu, saya dan ibu saya bisa hidup lebih baik. Saya bisa sekolah dan menjadi kepala desa seperti sekarang ini. Itu barokah dari Allah untuk Bukades. Ayah saya hanya sebagai perantara, Bu. Nasri! Beraninya kamu menjual tanah makam ke Bukades tanpa seizinku! Menjual? Siapa yang menjual tanah makam, Kang? Jangan bohong! Buktinya kerawat desa sudah mengukur tanah makam itu. Berarti kamu sudah terima uang dari Bukades. Itu tidak benar, Pak Manap. Kalau tidak benar, kenapa kerawat desa Bukades itu memasang patok di makam itu? Duduk dulu, Pak Manap. Biar saya jelaskan dengan baik. Tidak perlu penjelasan. Dengan alasan apapun saya tidak rela makam ayah saya itu diganggu, apalagi digusur. Pengukuran dan pemasangan patok itu hanya untuk pemetaan, Pak Manap. Makanya jangan salah paham dulu. Saya tidak pernah salah, tapi saya selalu paham kalau Nasri ini iri sama saya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang iri sama Akang? Kalau tidak iri, kenapa kamu selalu mengganggu kepentinganku di makam? Kamu selalu mengusik para penjara dengan dalih agama. Padahal itu untuk kepentingan kamu sendiri. Agar kamu gampang menjual tanah itu ke Bukades. Itu fitnah, Kang. Saya tidak pernah menjual tanah makam ke Bukades. Nasri tidak pernah menjual tanah makam. Dan dia tidak pernah menerima uang sepeser pun dari saya. Kalau tidak, kenapa Bukades menemui Nasri di sini? Untuk membicarakan tanah wakaf. Tanah wakaf yang mana? Akang lupa ya? Sebelum ayah meninggal, tanah yang sekarang menjadi makam ayah telah diwakafkan kepada desa untuk kepentingan umat, Kang. Kalau ayah tidak ada nanti, ayah harap kalian jangan perebutkan tanah ini. Iya ya. Emang ada apa dengan tanah itu ya? Tanah ini sudah ayah wakafkan kepada desa untuk kepentingan umat. Apa? Kenapa ayah wakafkan?
Nanti kalau ayah udah meninggal, aku dikasih apa? Ayah masih hidup. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun, ayah semakin tua. Udah gitu, ayah setiap hari ngasihin hartanya buat orang. Sampai-sampai tanah ini diwakafkan. Karena kalau ayah meninggal nanti, ayah tidak akan membawa harta ke alam kubur. Iya, tapi bisa-bisa kita sebagai anaknya gak dapat apa-apa. Masih ada tanah berikut rumah besar, sawah yang subur, dan ladang di seberang kali. Berikut tanah musola. Aku gak mau musola, Ning. Musola buat diajat tuh. Kalau aku sih mau rumah sama mau tanah ini. Surat tanah ini sudah ayah serahkan ke kantor desa. Sebagai tanda pengalihan, hak waris menjadi tanah wakaf. Dan mulai sekarang sampai kapanpun, kalian jangan sengketakan tanah ini lagi. Surat tanah wakaf itu ada di kantor desa Pak Manap, ditandatangani oleh almarhum Kiai Jupri dan kepala desa sebelumnya yang juga sudah almarhum. Makanya saya datang kemari untuk konsultasi mengenai tanah wakaf itu kepada Nasri. Kang, menurut ajaran Islam, Kang, arti besar dari sesuatu yang diwakafkan itu untuk kepentingan umum. Dan itu artinya, makam ayah bisa dipindahkan ke pemakaman lain, asalkan tanahnya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Saya tidak sudi makam ayah itu diganggu. Saya bersumpah, saya akan mengganyang siapa saja yang coba-coba mengusik ketentraman makam ayah saya itu.